Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Yesus selalu bersamaku. Ku tahu Yesus selalu bersamaku. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini pagi yang terindah, sebelum kami melakukan segala aktivitas kehidupan kami sehari-hari, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dokter tenaga medis, sebagai seorang bisnismen, kami percaya Tuhan hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini saya akan melanjutkan dengan tulisan Musa dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada 4 makna rohani tentang hari-hari manusia. Yang pertama, saudara, bahwa hari-hari manusia begitu singkat. Singkatnya kita hidup sesuai dengan Mazmur 90 dikatakan seperti uap, seperti mimpi, seperti bunga. Saudara, singkatnya kita hidup seperti hembusan napas. Yang kedua, bahwa hari-hari manusia itu cukup satu kali, saudara. Artinya, saudara, bahwa hari-hari manusia hanya satu kali. Dia tidak ada duplikatnya. Dia tidak ada fotokopinya dan dia tidak bisa diulang. Oleh karena itu, kalau hari-hari manusianya cukup hanya satu kali, sudahkah kita pergunakan hidup yang satu kali ini untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena hidup adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Dan hari ini, saudara, yang ketiga, bahwa hari-hari manusia diwarnai dengan air mata. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup ini tanpa masalah. Tuhan tidak pernah berkata bahwa hidup tiada hari tanpa persoalan, tiada hari tanpa air mata. Inilah dua sisi kehidupan. Pengkhotbah pasal 3 dikatakan ada masanya, ada waktunya. Perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, ada waktu untuk kita untung, ada waktu untuk kita rugi, ada waktu untuk kita menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Artinya, saudara, inilah dua warna sisi kehidupan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, hari ini kita bisa melihat bahwa hari-hari manusia tidak lepas dari onak dan duri. Hari-hari manusia diwarnai dengan air mata. Hari ini saya tidak tahu apa yang jadi air mata saudara sehingga sulit untuk dibendung. Mungkin hari ini kita sedang bergumul untuk masalah keuangan. Kita sedang dikejar utang piutang oleh kredit online dan lain sebagainya, saudara. Tetapi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sesuai dengan ajakan Tuhan Yesus. Yesus memberikan hal yang terindah buat kita. Tangan Tuhan terbuka untuk kita. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita percaya pada hari ini, saudara, kalau hari-hari manusia diwarnai dengan air mata, jadi jangan kecil hati, jangan sampai kecewa. Inilah dua sisi kehidupan, ada masanya, ada waktunya.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan yang keempat, bahwa hari-hari manusia diwarnai dengan kuasa dan penyertaan Allah. Allah berjanji untuk menyertai kita. Matius pasal 28 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Bahkan Yosua pasal pertama dikasih ayat 9 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Artinya saudara, bahwa hari-hari manusia diwarnai dengan kuasa dan penyertaan Allah. Oleh karena itu saudara, kalau kita sadar, kalau kita mengerti bahwa kita tidak berjalan seorang diri, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita takut menghadapi hari-hari yang kita sedang jalani saudara? Saya percaya pada hari ini saudara, dengan kita menyadari, dengan kita bisa melihat, dengan kita menghitung hari-hari manusia, membuat hati kita semakin bijaksana. Oleh karena itu pada hari ini saudara, satu hal yang membuat kita yakini, yang membuat kita tetap semangat, bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup saudara, bahwa kuasa Tuhan akan menyertai saudara. Jadi apapun yang jadi pergumulan kita, bagaimanapun situasi hidup yang kita sedang jalani saudara, satu hal yang saya ingatkan hari ini, bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, disertai dengan kuasa, dengan kekuatan dari Tuhan, bahkan kemampuan yang luar biasa. Kiranya renungan hari ini kita bisa menemukan ada 4 makna rohani tentang menghitung hari-hari kita sedemikian rupa supaya hati kita semakin bijaksana. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Pergunakan hari-hari kita dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berbagi kasih, ya terutama untuk di dalam keluarga saudara. Nanti pada waktunya selesai, semuanya akan indah. Oleh karena itu pagi hari ini, doa saya buat Bapak Ibu Saudara, tetap optimis, percaya pada Tuhan, dan jangan takut dalam menghadapi hidup ini. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengar hari ini, bahwa kami tidak berjalan seorang diri, kami bersama-sama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna, bahkan kuasa Tuhan begitu ada dan begitu kami rasakan, sehingga yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang sedang lemah Tuhan berikan kekuatan, bahkan yang sudah tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka terobosan-terobosan yang baru di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ingatkan nanti malam saudara. Nanti malam ada acara live Instagram Pendeta Surya Rapali 8:30 sampai 8:30 malam. Nah Bapak Ibu yang perlu didoakan, yang mau didoakan saudara tulis, nanti kru saya atau tim saya aja bahasa kerennya saudara, ya teman-teman saya akan membuat tulisan itu, dan kalau itu kita akan berdoa bersama-sama. Jadi saya berharap Bapak Ibu nanti malam kita berjumpa kembali dalam acara renungan malam. Kita memuji Tuhan, kita berdoa dengan firman Tuhan, dan kita doa sapa. Tuhan memberkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Bapa, kami serahkan setiap umatmu dalam tangan Tuhan, dan untuk acara nanti malam, ya Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.